Assalamualaikum. Perkenalkan, kami mahasiswa di 3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Gorontalo akan menampilkan video mengenai epidemiologi penyakit yang menular pada diabetes mellitus. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Diabetes mellitus merupakan penyakit menahun degeneratif yang ditandai dengan adanya kenaikan kadar gula di dalam darah yang disebabkan oleh kerusakan kelenjar pankreas sebagai penghasil hormon insulin, sehingga terjadi gangguan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang dapat menimbulkan berbagai keluhan serta komplikasi. Pada DM tipe 1, pankreas tidak bisa menghasilkan insulin secara absolut, sehingga seumur hidup tergantung insulin dari luar. Kebanyakan terjadi pada usia kurang dari 40 tahun, dan kasus ini di dunia hanya 10% dari populasi penderita DM. Pada DM tipe 2, pankreas masih bisa menghasilkan insulin secara relatif. Kebanyakan terjadi pada usia lebih dari 40 tahun. Kasus di dunia 90% dari populasi DM dan sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang berimbas pada gaya hidup. Selanjutnya ada diabetes mellitus berdasarkan epidemiologi, yaitu mengenai frekuensi dan distribusi. Yang pertama menurut orang. Pada negara berkembang, diabetes mellitus cenderung diderita oleh penduduk usia 45-64 tahun. Sedangkan pada negara maju, diabetes mellitus diderita oleh usia 64 tahun. Kemudian selanjutnya ada menurut tempat. Pada tahun 2000, 5 negara dengan jumlah penderita diabetes mellitus terbanyak pada kelompok 20-70 tahun. Ya, pertama itu ada India 3,1 juta, Cina 20,8 juta, Jepang 6,8 juta. Kemudian pada tahun 2014 melalui survei lokal itu di Bali mencapai 7,2 juta. Kemudian selanjutnya menurut waktu, kenaikan jumlah penduduk yang terkena penyakit diabetes mellitus atau kencing manis semakin mengkhawatirkan karena diprediksi oleh WHO pada tahun 2030 itu kenaikan akan mencapai sekitar 114%. Determinan atau hal-hal yang mempengaruhi diabetes sering muncul setelah seseorang memasuki usia rawan, terutama setelah usia 45 tahun. Pada mereka yang berat badannya berlebih, di usia rawan fungsi-fungsi organ tubuh juga menurun. Host yang pertama adalah wanita lebih berisiko terhadap diabetes karena secara fisik wanita memiliki peluang peningkatan indeks massa tubuh yang lebih besar. Yang kedua adalah biasanya seseorang yang menderita diabetes mellitus mempunyai anggota yang juga terkena. Agen tidak hidup. Agen tidak hidup ini ada 7. Yang pertama adalah agen kimia, yaitu semua jenis unsur dalam bentuk senyawa kimia, baik buatan maupun alami yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Contoh, agen kimia buatan seperti pada obat-obatan, agen kimia alami seperti ureum yang merupakan hasil produk tubuh yang dapat menimbulkan penyakit. Kemudian yang kedua, agen fisik, yaitu unsur yang dapat menimbulkan kelainan atau penyakit pada tubuh melalui proses fisika seperti adanya api yang menyebabkan luka bakar, radiasi yang menyebabkan kanker, temperatur atau suhu dingin menyebabkan hipotermia, dan kebisingan yang menyebabkan ketulian. Yang ketiga, agen mekanis, yaitu unsur tumbukan yang menyebabkan kelainan pada fungsi tubuh yang berakibat pada terjadinya penyakit. Contoh, perkelahian, kecelakaan lalu lintas, dan kecelakaan kerja. Yang keempat, agen nutrisi,
yaitu unsur penyebab yang termaksud golongan zat nutrisi, di mana akibat kelebihan atau masalah kesehatan, contohnya kekurangan zat besi pada ibu hamil, akan menyebabkan kurang darah, kekurangan protein dan karbohidrat pada balita dapat menyebabkan gizi atau stunting. Kemudian yang kelima adalah agen fisiologis, yaitu unsur yang berhubungan dengan fungsi-fungsi tubuh manusia seperti usia. Ada penyakit yang hanya menyerang anak-anak seperti rubella. Yang keenam, agen psikis, yaitu unsur yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan manusia. Contohnya, stres dapat meningkatkan asam lambung sehingga dapat berakibat pada graft disease. Yang ketujuh, agen genetik, yaitu unsur yang berhubungan dengan faktor bawaan atau sifat gen. Environment. Yang pertama adalah makan siap saji. Banyak mengonsumsi makanan berkarbohidrat tinggi yang dapat menaikkan kadar gula darah seseorang. Yang kedua adalah tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan, semakin besar kepedulian terhadap kesehatan. Namun tidak dapat dipungkiri masih ada yang mengabaikan kesehatan. Yang ketiga adalah pekerjaan. Pekerjaan di mana dengan adanya kesibukan yang tinggi sehingga pola hidup yang tidak teratur atau tidak teraturnya pola makan. Yang keempat, paparan racun. Salah satu paparan racun adalah arsenik yang terdapat di rokok. Ciri-ciri penyakit diabetes meletus. Yang pertama, sering buang air kecil. Kemudian gampang haus, cepat lapar, berat badan turun drastis, kulit kering, luka yang susah sembuh. Jika Anda sudah mengalami hal-hal tersebut, segeralah periksa diri Anda ke dokter. Penanganan untuk diabetes mellitus. Yang pertama, lakukan pemeriksaan fisik setiap tahun. Yang kedua, periksa mata setahun sekali. Yang ketiga, vaksinasi tepat waktu. Yang keempat, rawat kebersihan dan kesehatan kaki. Yang kelima, jangan merokok. Dan yang keenam, minum aspirin tiap hari. Komplikasi pada penyakit diabetes mellitus. Beberapa komplikasi pada penyakit diabetes mellitus yaitu 1. Gangguan pada mata atau retinopati diabetik. Diabetes dapat merusak pembuluh darah di retina. Kondisi ini disebut retinopati diabetik yang berpotensi menyebabkan kebutaan. Pembuluh darah di mata yang rusak karena diabetes juga meningkatkan risiko gangguan penglihatan seperti katarak dan glaukoma. Deteksi dini dan pengobatan retinopati secepatnya dapat mencegah atau menunda kebutaan. Penderita diabetes dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan mata secara teratur. 2. Kerusakan ginjal atau nefropati diabetik. Komplikasi diabetes mellitus yang menyebabkan gangguan pada ginjal disebut nefropati diabetik. Kondisi ini bisa menyebabkan gagal ginjal, bahkan bisa berujung kematian jika tidak ditangani dengan baik. Saat terjadi gagal ginjal, penderita harus melakukan cuci darah rutin ataupun transplantasi ginjal. Diabetes dikatakan sebagai silent killer karena kerap kali tidak menimbulkan gejala khas pada tahap awal. Namun pada tahap lanjut, penderita diabetes akan mengalami gejala seperti anemia, mudah lelah, pembengkakan pada kaki dan gangguan elektrolit. Diagnosis sejak dini mengontrol glukosa darah dan tekanan darah, pemberian obat-obatan pada tahap awal kerusakan ginjal, dan membatasi asupan protein adalah cara yang bisa dilakukan untuk menghambat perkembangan diabetes yang mengarah ke gagal ginjal. 3. Kerusakan saraf atau neuropati diabetik. Tingginya kadar gula dalam darah dapat merusak pembuluh darah dan saraf di tubuh, terutama kaki. Kondisi yang biasa disebut neuropati diabetik ini terjadi ketika saraf mengalami kerusakan, baik secara langsung akibat tingginya gula darah maupun karena penurunan aliran darah menuju saraf. Rusaknya saraf akan menyebabkan gangguan sensorik yang gejalanya berupa kesemutan, mati rasa, atau nyeri.
Kerusakan saraf juga dapat mempengaruhi saluran pencernaan dan menyebabkan gastroparesis. Gejalanya berupa mual, muntah, dan merasa cepat kenyang saat makan. Pada pria, komplikasi diabetes mellitus dapat menyebabkan disfungsi ereksi atau impotensi. Komplikasi jenis ini bisa dicegah dan ditunda hanya jika diabetes terdeteksi sejak dini, sehingga kadar gula darah dan bisa dikendalikan dengan menerapkan pola makan dan pola hidup yang sehat, serta mengonsumsi obat sesuai anjuran dokter. Keempat, masalah kaki dan kulit. Komplikasi diabetes mellitus yang juga umum terjadi adalah masalah pada kulit dan luka pada kaki yang disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah dan saraf, serta aliran darah ke kaki yang sangat terbatas. Gula darah yang tinggi mempermudah bakteri dan jamur untuk berkembang biak. Terlebih adanya penurunan kemampuan tubuh untuk menyembuhkan diri sebagai akibat dari diabetes. Jika tidak dirawat dengan baik, kaki penderita diabetes beresiko untuk mudah luka dan terinfeksi sehingga menimbulkan gangren dan ulkus diabetikum. Penanganan luka pada kaki penderita diabetes adalah dengan pemberian antibiotik, perawatan luka yang baik, hingga kemungkinan amputasi bila kerusakan jaringan sudah parah. 5. Penyakit kardiovaskular. Kadar gula darah yang tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada pembuluh darah di dalam tubuh. Ini dapat menyebabkan gangguan pada sirkulasi darah di seluruh tubuh termasuk pada jantung. Komplikasi diabetes mellitus yang menyerang jantung dan pembuluh darah meliputi penyakit jantung, stroke, serangan jantung, dan penyempitan arteri atau aterosklerosis. Mengontrol kadar gula darah dan faktor risiko lainnya dapat mencegah dan menunda komplikasi pada penyakit kardiovaskular. Komplikasi diabetes mellitus lainnya bisa berupa gangguan pendengaran, penyakit Alzheimer, depresi, dan masalah pada gigi dan mulut.